Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Haji gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita sama ya pakai korpri. Ya. Tadi habis upacara Hari Kebangkitan Nasional. Betul, Bu. Semoga dengan momen Hari Kebangkitan Nasional ini Pak Dedi lebih semangat dalam menjalankan kewajiban selaku guru maupun selaku calon guru penggerak. Amin. Siap. Baik, Pak Dedi, hari ini adalah pendampingan individu kelima ya. Tentunya sebelum kita melanjutkan, saya akan menyampaikan tema pendampingan pada hari ini, yaitu rancangan program yang berpihak pada murid. Kemudian fokus pendampingan pada hari ini adalah refleksi penerapan aksi nyata modul 3.1. Kemudian kita juga akan berdiskusi rancangan program yang berdampak pada murid. Kemudian diskusi perkembangan komunitas praktisi yang dijalankan Pak Dedi di sekolah. Kemudian implementasi dari rencana Lokakarya 3 untuk berbagi kepada rekan sejawat. Ya, itu ya Pak Dedi ya. Iya, siap. Baik, pada bagian awal ini Pak Dedi kan kemarin sudah daring ya, 1 bulan terakhir ini. Proses apa yang sudah berjalan nih selama 1 bulan terakhir ini? Iya, Bu Haji. Dari pembelajaran 1 bulan terakhir ini dilaksanakan secara daring. Saya mempelajari modul 3.1 dan 3.2. Dari modul 3.1 itu yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, di modul 3.1 ini saya mempelajari bagaimana kita sebagai seorang pemimpin mengambil sebuah keputusan. Nah, di situ dalam pengambilan keputusan seringkali kita dihadapkan pada kasus yaitu bisa masuk ke dilema etika maupun bujukan moral, dimana kalau itu masuk ke dilema etika itu benar lawan benar, sedangkan yang masuk ke bujukan moral itu benar melawan salah. Nah, selanjutnya sebagai seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan kita juga dihadapkan dengan berbagai paradigma. Di antaranya ada 4 paradigma yang bisa kita ambil untuk menyelesaikan sebuah kasus. Misalnya paradigma individu lawan kelompok, paradigma keadilan lawan kasihan, ataupun paradigma kebenaran lawan kesetiaan. Nah, setelah kita melewati fase paradigma itu, kita bisa menggunakan 3 prinsip dalam pengambilan keputusan ya. Di antaranya adalah prinsip berbasis hasil akhir, prinsip berbasis peraturan, dan prinsip berbasis rasa peduli. Nah, setelah melewati paradigma dan prinsip itu, tentu kita juga harus melewati langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Ada 9 langkah pengambilan keputusan yang tentunya harus dilewati agar keputusan yang diambil sebagai pemimpin itu menghasilkan keputusan yang terbaik bagi siswa atau bagi sekolah. Nah, selanjutnya pada modul 3.2 yaitu pemimpin pada pengelolaan sumber daya di sekolah, saya mempelajari pendekatan, ada 2 pendekatan yang digunakan untuk mengelola sumber daya atau aset yang ada di sekolah. Yang pertama, pendekatan berbasis kekurangan atau masalah. Nah, yang kedua, pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Nah, di sini kita sebagai calon guru penggerak tentu harus memilih pendekatan yang baik, yaitu pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Karena semua sumber daya di sekolah bisa dijadikan aset, bisa dijadikan kekuatan, asal kita mau menggali dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Nah, aset-aset tersebut tentunya banyak yang dimiliki sekolah. Ada 7 modal atau 7 aset utama yang bisa dimanfaatkan untuk kemajuan di sekolah, misalnya modal manusia, modal sosial, modal politik, maupun modal-modal yang lainnya. Begitu Bu Haji untuk pembelajaran capaian dalam 1 bulan terakhir ini. Baik, tadi Pak Dedi sudah sampaikan bahwa di modul 3.1 Bapak telah mempelajari tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Kemudian 3.2 juga Bapak sampaikan bahwa Bapak sudah belajar tentang pemimpinan dalam pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah ya Pak Dedi. Nah, betul, menurut Pak Dedi nih selama 1 bulan ini capaian yang sudah menurut Pak Dedi sudah tercapai itu apa? Untuk capaian yang saya telah capai di pembelajaran 1 bulan terakhir ini tentu mungkin di coaching ya Bu Haji, karena kemarin saya juga sudah mempraktikkan
coaching untuk supervisi akademik bersama rekan sejawat saya yaitu Ibu Ifatun, guru kelas 1. Di situ Ibu Ifatun telah melaksanakan praktik pembelajaran di kelas, saya bertugas sebagai supervisor. Nah, di situ saya melakukan praktek-praktek coaching dimulai dari percakapan pra-observasi, dilanjutkan observasi, dan terakhir tadi ada percakapan pasca observasi. Alhamdulillah coaching untuk supervisi akademik tersebut berjalan dengan lancar. Begitu Bu Haji. Baik, tadi Pak Edi sudah sampaikan sudah melaksanakan ya yang sudah dirasakan selama 1 bulan terakhir adalah coaching dengan rekan sejawat ya Ibu Ipah tadi ya, Bu Iip dalam pra observasi, kemudian observasi kelas. Apakah ada kendala dalam mempraktekkan supervisi akademik untuk rekan? Alhamdulillah semua berjalan lancar. Ibu Iip sebagai rekan sejawat saya mau tanpa saya paksa mau untuk melakukan praktiknya Bu. Alhamdulillah beliau mendukung, beliau mau mempraktikkan pembelajaran di kelas, saya menjadi coach untuk kegiatan supervisi akademik itu Bu. Begitu Bu. Baik. Baik Pak Dedi, sangat luar biasa, terima kasih. Tadi observasinya ada ya, pra dan ada nanti saya lembar 1 sampai 5-nya sudah saya print Bu Haji. Baik, siap. Baik Pak Edi, kita tahu tentang bagian inti pendampingan ya, yaitu penerapan aksi nyata modul 3.1. Nah, tentunya Pak Dedi sudah melakukan ya proses pembuatan peta sumber daya. Nah, bagaimana Pak Dedi mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Nah, untuk mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah, tentunya saya membutuhkan ibaratnya komunikasi, kolaborasi, dan dukungan dari berbagai pihak yang ada di sekolah, yaitu dimulai dari kepala sekolah, rekan guru, orang tua murid, ataupun komite sekolah. Kita juga dapat melibatkan ibaratnya tokoh-tokoh masyarakat di sekitar sekolah untuk bersama-sama menemukanali sumber daya yang ada di sekolah untuk dimanfaatkan sekolah agar sekolah dapat memajukan pendidikan maupun pembelajarannya. Begitu Bu Haji. Baik, apa selama Bapak melakukan identifikasi sumber daya di sekolah itu ada kendala atau tantangan yang dihadapi Pak Dedi ini? Ya, untuk kendala tentunya ada ya Bu Haji. Bagaimana kita sebagai seorang guru itu menyampaikan bahwa mengubah mindsetnya itu Bu Haji. Karena kadang ada guru yang kita tidak punya apa-apa, segala mempunyai kekurangan di sekolah, jadi belum apa-apa sudah punya pesimis gitu Bu Haji. Nah, bagaimana kita sebagai seorang guru penggerak menanamkan mindset pola pikir berubah, pendekatan berbasis kekuatan tadi Bu Haji. Jadi agar apa yang dimiliki itu dijadikan modal untuk meningkatkan kualitas pembelajaran atau kualitas pendidikan di sekolah. Jadi sebenarnya kita harus bersama-sama mengubah mindset itu agar sumber daya di sekolah itu dapat dimanfaatkan dengan maksimal, begitu Bu Haji. Baik, kendalanya adalah guru ya. Guru kadang-kadang mindsetnya masih belum apa-apa udah aduh. Jadi tadi Pak itu sudah bagus ya, memberikan motivasi, kolaborasi ya kan, memberikan pemahaman ya kepada rekan sejawat supaya ya mengubah mindsetnya itu selalu positive thinking, berbasis kekuatan gitu. Iya, betul. Baik, tadi Pak Dedi misalnya dari guru seperti itu, kemudian ada lagi dari yang lain yang Pak Dedi hadapi tantangan dari selain dari guru, dari mana saja gitu? Iya, selain dari guru tentunya murid juga berpengaruh Bu Haji, karena kalau kita merencanakan sebuah program tentunya kita harus berkolaborasi dengan murid. Kalau murid ibaratnya murid kan juga masuk ke aset modal manusia. Kalau murid itu dapat aktif berperan serta dalam pengelolaan sumber daya di sekolah, tentunya murid tersebut bisa ibaratnya mengangkat nama sekolah. Terutama kemarin kita juga habis mengikuti lomba-lomba, kalau ada murid yang dapat juara tentunya itu menjadi nilai lebih bagi sekolah kita, tentu akan menjadi sumber daya yang sangat bagus bagi sekolah ini Bu Haji. Begitu Bu Haji. Baik, kalau murid tadi kendalanya ini ya Pak, hanya untuk memotivasi aja ya, memotivasi anak-anak supaya lebih kreatif gitu mungkin ya untuk
dalam melaksanakan kewajiban selaku murid di sekolah. Iya. Nah, tadi Pak Edi kan sudah menyampaikan ketika guru selalu negatif thinking ya. Iya. Pak Edi sudah berusaha melakukan untuk menanamkan positive thinking, yaitu kekuatan Iya. ya, jangan kelemahan yang kita selalu ungkapkan gitu. Iya. Bagaimana perasaan Pak Dedi gitu ketika hal itu misalnya berhasil gitu? Iya, tentunya saya merasa senang ya, tentunya saya merasa optimis kalau kita semua bisa berkolaborasi antara rekan guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, murid, orang tua murid bisa bersama-sama berkolaborasi. Saya merasa optimis dapat meningkatkan pembelajaran, dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di SDN 2 Kepandian ini, Bu Haji. Itu Bu Haji. Baik, tadi Bapak sudah sampaikan bahwa Bapak sudah pemetaan tentang aset ya, sumber daya sekolah, yaitu komite, semua warga sekolah, anak-anak dan guru. Nah, apa pertimbangan Pak Dedi selain itu dalam menentukan sumber daya yang ada di sekolah? Nah, untuk menentukan sumber daya di sekolah tentu melalui berbagai pertimbangan ya Bu Haji. Tapi yang saya tekankan di sini, saya harus bersama-sama bahwa mindset pola pikir kita itu harus pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Nah, di sini kita juga dapat meminta pertimbangan dengan rekan guru, kepala sekolah ataupun orang tua murid untuk sama-sama menemukanali sumber daya yang dimiliki sekolah atau aset-aset yang dimiliki sekolah agar dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Nah, sebagai contoh, saya menemukanali di sekolah ini salah satu aset yang dimiliki oleh sekolah ini adalah aset manusia. Nah, di sini Bapak Ibu guru di sekolah ini masih muda-muda Bu Haji. Iya. Jadi masih bisa untuk diajak lari, masih bisa untuk diajak kreatif, inovatif. Nah, itu menjadi salah satu aset modal manusia yang sangat penting untuk mengangkat SDN 2 Kepandian ini agar lebih baik, lebih maju ke depannya. Begitu Bu Haji. Baik, Pak Dedi, selain tadi guru, siswa, komite, kepala sekolah, dan semua warga sekolah, apakah ada hal lain yang Pak Dedi jadikan sebagai sumber daya di sekolah yang belum tercover gitu? Untuk sumber daya di sekolah saya rasa bisa sudah ibaratnya sudah dikenali semua ya mungkin, tapi pemanfaatannya Bu Haji yang belum maksimal. Seperti contoh misalnya sumber daya atau modal lingkungan atau alam di sekitar sekolah ini kan ada semacam persawahan yang bisa kita jadikan sumber belajar, Islamic Center yang bisa dijadikan tempat untuk pembelajaran. Nah, di sumber aset atau modal lingkungan alam tersebut mungkin masih bisa kita eksplor lagi agar kita bisa pergunakan ke depannya untuk menunjang pembelajaran siswa didik, begitu Bu Haji. Baik, tadi Pak Edi sampaikan bahwa belum memaksimalkan memaksimalkan area, contoh misalnya tadi ya lingkungan yang ada di sekolah, kemudian di samping kiri kanan kan ada persawahan dan lain-lainnya. Nah, bagaimana untuk mewujudkan itu? Apa yang Pak Edi lakukan nanti ke depannya? Iya, tentu ke depannya saya berharap bisa berkolaborasi dengan guru-guru bahwa kita harus memaksimalkan aset-aset atau modal yang ada di sekolah dan di sekitar sekolah. Nah, di situ tentu kita akan mengajak guru-guru untuk ibaratnya menyambungkan kalau ada pembelajaran yang bisa dilakukan di outdoor, kita bisa membawa anak-anak ke situ Bu. Jadi ada perubahan rasa saat belajar anak menjadi lebih senang mungkin kalau bisa belajar di luar ruangan, menghirup udara yang lebih segar atau dengan pemandangan alam, anak bisa refresh begitu Bu dalam pembelajaran, begitu Bu Haji. Bagus, sangat bagus sekali nih ya. Jadi Bapak akan membawa ya kolaborasi dengan guru tentunya ya Pak, untuk outdoor ya, untuk outdoor class supaya anak tidak boring juga ya Pak, kemudian memanfaatkan lingkungan sekitar juga. Begitu, nah Bu Haji. Itu supaya kemerdekaan dalam belajar itu ya tercapai ya. Nah jadi anak jangan di dalam kelas saja boring nanti. Iya, betul Bu Haji. Baik Pak Dedi, kita lanjut tentang refleksi proses pengambilan keputusan ya. Nah Pak Dedi, berdasarkan hasil pemetaan yang telah Pak Edi lakukan nih, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang Pak Edi lakukan? Iya,
seperti yang telah saya utarakan tadi, dalam sebuah pengambilan keputusan tentunya ada beberapa hal yang harus kita lalui, terutama saat kita dihadapkan pada dilema etika, Bu Haji. Nah, kita dihadapkan pada berbagai paradigma yang harus kita pilih. Selain itu, kita dihadapkan pada prinsip-prinsip yang harus kita lakukan, dan yang paling penting adalah kita harus melalui langkah-langkah yang tepat untuk pengambilan keputusan tadi. Nah, untuk saya sendiri yang utama dalam pengambilan keputusan itu harus berpihak pada murid, Bu Haji. Selain itu harus mengandung nilai-nilai kebajikan, dan keputusan yang diambil itu harus dapat dipertanggungjawabkan oleh kita. Begitu, Bu Haji. Baik, dalam pengambilan keputusan tadi Pak Dedi sampaikan ya, apa menurut Pak Dedi masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi? Iya, tentunya masih banyak yang harus dikembangkan dan dievaluasi, terutama saat kita dihadapkan pada suatu masalah yang harus kita selesaikan dengan cepat dan tepat. Karena ibaratnya kalau kita mengambil keputusan cepat dan tepat itu harus praktek langsung, Bu Haji. Nah, saat ada masalah harus kita putuskan, tapi kita harus mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Nah, itu harus dipraktekkan secara langsung, dapat kita kembangkan secara langsung apabila kita benar-benar berhadapan dengan suatu masalah, begitu, Bu Haji. Nah, dari situ tentunya saya sebagai guru harus ibaratnya belajar ya, untuk bisa mengambil keputusan itu harus dengan cepat dan tepat dan dapat diterima oleh berbagai pihak, begitu, Bu Haji. Baik, tadi Pak Dedi sampaikan bahwa Pak Dedi tentang ini ya, pengambil keputusan secara cepat ya. Apakah pernah dialami Pak di dalam kelas atau di lingkup guru di Kepandian gitu? Iya, tentunya dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, mungkin kalau kita berhadapan dengan murid ya, Bu Haji, kadang ada murid yang saat pelajaran olahraga tiba-tiba ada yang berantem gitu. Bagaimana kita secara cepat dan tepat harus ibaratnya melerai dulu, terus kita mencari fakta-fakta yang ada dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak tersebut. Nah, di situ kita tentu harus cepat dan tepat agar masalah yang terjadi di anak itu tidak berkepanjangan. Begitu, Bu Haji. Baik, terima kasih. Nah, menurut Pak Dedi nih, hal-hal apa yang sudah mendukung keberhasilan dari keputusan yang Pak Dedi ambil? Untuk hal-hal tentunya yang mendukung saya dalam pengambilan keputusan adalah adanya musyawarah, begitu, Bu Haji. Jadi musyawarah itu, keputusan yang diambil itu bila diambil dengan musyawarah dulu, dengan berkolaborasi, dengan berdiskusi dengan kepala sekolah, bisa dengan guru ataupun dengan tenaga kependidikan, insya Allah akan menghasilkan keputusan yang bisa diterima oleh semua pihak. Karena kadang kalau kita mengambil keputusan pasti aja ada sih yang satu pihak menerima, satu pihak tidak menerima, karena dua kepentingan, begitu, Bu Haji. Tapi bagaimana kita menanamkan pada mereka bahwa keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang terbaik. Jadi silahkan diterima, silahkan dijalankan, karena pasti keputusan itu sudah dipikirkan masak-masak, sudah ibaratnya seperti yang saya bilang tadi, bisa dipertanggungjawabkan, begitu, Bu Haji. Tadi Pak Dedi sampaikan bahwa di sebuah lembaga pastilah ketika keputusan diambil Pak itu kan ada yang pro, ada yang kontra ya, tadi sudah Bapak sampaikan. Bagaimana tuh Pak Dedi menghadapi hal seperti itu? Nah, kalau ada yang pro dan kontra, tentunya kita harus menanamkan semua keputusan itu diambil untuk jalan tengah, jalan terbaik. Nah, jadi bagaimana kita menanamkan kesadaran pada semua pihak bahwa keputusan ini sudah win-win solution agar semuanya bisa menerima, begitu, Bu Haji. Terutama dibutuhkan rasa kesadaran diri, rasa ikhlas pada kedua belah pihak untuk menerima semua keputusan tersebut. Ibaratnya kita bisa kembali ke modul yang kedua, yaitu ada pembelajaran sosial emosional, begitu, bagaimana manajemen diri, kesadaran sosial guru untuk menerima semua keputusan yang diambil yang sudah yang terbaik, begitu, Bu Haji. Baik, sangat luar biasa nih Pak Dedi ya. Iya. Pak Dedi kan sudah melakukan pengambil keputusan baik itu dengan rekan sejawat dan di dalam kelas. Nah, adakah pengalaman yang terjadi nih baik dalam waktu dekat ataupun sebelum Bapak menjadi guru penggerak yang mencerminkan dilema etika baik itu terkait murid maupun dengan rekan sejawat? Iya, untuk kasus dilema etika kemarin
ada salah satu kasus ya Bu Haji di sekolah saya yang dalam waktu dekat kemarin ada salah satu murid kelas 6 Bu Haji, karena kelas 6 kan kemarin habis menghadapi ujian sekolah, ada salah satu siswi ya perempuan bernama Selvi Putri, dia itu jarang sekali masuk sekolah Bu Haji. Nah dari situ kan saya bersama guru kelas 6 menelusuri apa sih, kenapa sih, fakta-fakta apa yang sebenarnya terjadi pada anak tersebut. Nah ternyata dalam kejadian di rumahnya itu ternyata orang tuanya sudah berpisah begitu Bu Haji. Jadi anak tersebut tinggal bersama kakaknya. Nah jadi ibaratnya kurang perhatian begitu Bu Haji. Tapi jadi anak tersebut jarang masuk sekolah. Nah kami dari pihak sekolah tentunya tidak boleh mengabaikan hal tersebut, karena anak itu sudah kelas 6, tentunya anak harus menyelesaikan wajib belajarnya ya Bu Haji. Nah kami dari pihak sekolah tentunya tidak ya ibaratnya nggak pernah berangkat terus dikeluarin, kan tidak bisa. Nah tentu itu dilema etika sekali. Jadi tetap kita memfasilitasi, kita ibaratnya sebut bola kepada anak, kita buat keputusan anak itu tetap harus ikut ujian, menyelesaikan sekolahnya di kelas 6 dan mengikuti ujian dari hari pertama sampai hari yang terakhir. Alhamdulillah anak tersebut mau berangkat saat ujian dan melaksanakannya dengan baik begitu Bu Haji. Tentu keputusan itu diambil dari sudah berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru kelas 6 agar ya demi kebaikan anak tersebut bisa tetap mengikuti ujian, anak tersebut bisa lulus dan mudah-mudahan bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi begitu Bu Haji. Baik, tadi Pak Didi sudah menceritakan pengambil keputusan ketika ada anak yang berantem, kemudian ketika ada hal-hal yang dimusyawarahkan dengan rekan sejawat. Terakhir tadi Bapak cerita tentang pengambilan keputusan tentang kelas 6 ya yang jarang berangkat gitu. Iya. Apakah proses pengambilan keputusan tadi itu yang sudah Pak Didi lakukan sesuai dengan prinsip dan langkah yang Bapak pelajari di modul 3.1? Iya, tentunya dalam pengambilan keputusan tersebut kami dari kepala sekolah, guru sudah berdiskusi dan sudah menggunakan paradigma yang ada di sekolah itu, seterusnya menggunakan prinsip dan melewati langkah-langkah pengambilan keputusan. Alhamdulillah sudah sesuai begitu Bu Haji. Alhamdulillah, baik. Dari hal itu apakah ada yang perlu dikembangkan nih Pak Didi atau perlu dievaluasi dalam proses pengambilan keputusan yang telah Pak Didi lakukan? Ada untuk mungkin yang lebih dikembangkan ya Bu Haji, karena belum tentu guru-guru lain ibaratnya tahu apa paradigma itu, apa prinsip-prinsip itu, apa langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mengambil keputusan. Tentu guru-guru lain ibaratnya ada yang belum memahami bagaimana bila menghadapi dilema etika, bagaimana bila menghadapi kasus rujukan moral. Nah, di sini yang harus dikembangkan, mungkin saya berkolaborasi dengan rekan guru untuk melakukan diseminasi atau melakukan kegiatan workshop untuk membagi ilmu tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan ini, sehingga guru-guru dapat menyadari bagaimana langkah-langkah yang tepat untuk mengambil sebuah keputusan. Begitu Bu Haji. Baik, sangat luar biasa nih Pak. Tadi Pak Yusuf sampaikan ketika pengambilan keputusan, mungkin yang perlu Bapak kembangkan dari rekan sejawat ya, karena rekan sejawat belum mengetahui bagaimana prinsip-prinsip pengambilan keputusan ya yang Bapak pelajari modul 3.1. Iya. Jadi Bapak, kapan kira-kira Bapak mau mengimbaskan nih kepada rekan sejawat? Iya. Nah, dari program berkaitan dengan program sebenarnya Bu sama pengelolaan sumber daya, nanti di hari Kamis itu, kalau nggak Kamis atau Jumat, saya juga merencanakan untuk mengumpulkan guru. Selain membahas untuk persiapan anak yang PAT, saya juga ingin menyampaikan tentang pengelolaan sumber daya. Nah, di situ juga bisa saya masukkan dalam pengambilan keputusan tersebut Bu Haji. Secepatnya insya Allah, agar rekan-rekan guru juga memahami bahwa pengambilan keputusan itu sangat penting agar menghasilkan keputusan yang baik begitu Bu Haji. Baik, terima kasih banyak. Semoga apa yang Pak Didi rencanakan ke depan akan berhasil. Amin. Dan menjadi amal ibadah Pak Didi guna mengimbaskan ya ilmu yang telah Pak Didi dapatkan kepada guru yang lain. Iya. Baik, kita akan lanjut tentang rancangan program yang berdampak pada murid. Nah, apakah Pak Didi sudah membuat rancangan nih program yang berdampak pada murid? Ya, alhamdulillah saya kemarin
mendapatkan sebuah ide ya Bu Haji, pemikiran. Ada salah satu program yang ibaratnya kan saya sebagai guru PJOK ingin membuat satu program, yaitu namanya program Sabtu Sehat. Nah, di program ini saya menekankan bahwa siswa itu harus sehat secara lahir dan batin, sehat secara jiwa dan raga, agar dapat secara maksimal mengikuti pembelajaran di sekolahnya, begitu Bu Haji. Baik, tadi Bapak sudah merencanakan program yang berdampak kepada murid ya, yaitu Sabtu Sehat. Sabtu Sehat ya. Nah, rencana program itu bentuknya seperti apa? Nah, untuk program Sabtu Sehat ini saya merencanakan ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan setiap hari Sabtu, Bu. Ada misalnya ada senam bersama, makan sehat bersama, terus ada pengenalan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Nanti juga bisa kolaborasi dengan rekan-rekan guru mengadakan kegiatan outing class ataupun kegiatan outbound yang tentunya dapat memantik suara atau kepemilikan dan pemilihan murid, yaitu voice, choice, dan owner, agar murid juga mau berkolaborasi, mau mengikuti kepemimpinannya itu dapat disalurkan melalui program-program yang saya rencanakan tadi ya. Begitu Bu Haji. Baik, tadi Bapak sudah sampaikan sudah membuat atau merencanakan program Sabtu Sehat, diantaranya makan sehat, kemudian senam bersama dan pengenalan PHBS ya. Tentunya itu semua akan berjalan lancar jika ada dukungan ya Pak. Kira-kira dukungan dari mana saja ya yang Pak Didi perlukan dalam menerapkan program Sabtu Sehat itu? Nah, untuk dukungan sendiri tentunya yang pertama dan utama dari pihak Ibu Kepala Sekolah. Saya juga membutuhkan dukungan yang sangat besar dari beliau. Selain itu dari rekan guru, rekan sejawat, tenaga pendidikan, dan tentunya orang tua murid juga harus memberikan dukungan agar program tersebut dapat terlaksana. Nah, selain itu tentunya partisipasi murid dalam program Sabtu Sehat ini harus dimaksimalkan agar murid itu benar-benar menjadi student agency, begitu Bu Haji, agar murid itu ikut berperan dalam suksesnya program Sabtu Sehat tersebut, begitu Bu Haji. Baik, tadi Bapak sampaikan tentunya dukungan kepala sekolah sangat membantu ya, rekan sejawat juga dan juga murid. Apakah tentunya walaupun didukung ya, tentu ada tantangan dong Pak dalam sebuah program ya ketika itu dijalankan gitu. Nah, tantangan apa yang sudah Pak Dedi alami dalam melaksanakan rancangan program yang sudah dibuat tadi? Iya, tentunya dalam membuat suatu program ada tantangan yang dihadapi pada umumnya. Mungkin di sekolah-sekolah juga sama, adanya perbedaan pendapat antara guru yang satu dengan pendapat saya. Nah, dari perbedaan pendapat tersebut mungkin ada yang mendukung, ada yang tidak. Nah, di situ tentunya saya sebagai penginisiatif program harus menjelaskan ya, memaparkan bahwa program itu baik bagi murid, baik untuk karena sehat ya, begitu. Berarti murid kalau sehat itu insya Allah dalam mengikuti pembelajarannya dapat maksimal, begitu. Berarti tantangannya tentu adanya perbedaan pendapat dari rekan-rekan guru ataupun dari siapapun. Tentunya kita harus ibaratnya menyamakan misi agar program tersebut dapat terlaksana, begitu Bu Haji. Baik, misalnya tadi kan Bapak sudah menyampaikan program tadi, kemudian ada perbedaan ya, tantangan yang Bapak tadi kan perbedaan pendapat ya dengan guru lain kan. Nah, apa yang Bapak lakukan gitu supaya pemahaman dengan guru sejawat tadi yang masih kurang sepaham dengan Pak Dedi? Nah, tentunya kalau kita menghadapi sebuah tantangan itu, tentunya kita harus ibaratnya sebelum memulai program tersebut, saya harus izin dulu dengan kepala sekolah bahwa program tersebut mempunyai goal yang baik, mempunyai tujuan yang baik bagi peserta didik. Nah, setelah saya meminta izin tersebut, tentunya saya harus memaparkan program tersebut kepada rekan-rekan guru, karena kalau guru itu tahu prosesnya bagaimana, dirancang seperti apa, tujuannya seperti apa, insya Allah program tersebut dapat diterima oleh semua pihak. Nah, karena saya harus memaparkan, tentu saya harus mempersiapkan semuanya dengan matang. Bagaimana
program tersebut dibuat, tujuan tersebut dibuat, programnya apa saja, dilaksanakan kapan saja, terus siapa yang terlibat. Nah, saya harus persiapkan sematang mungkin sehingga saat saya memaparkan dengan guru, dengan rekan guru, dengan kepala sekolah dapat ibaratnya memantik rekan-rekan guru untuk mendukung, bisa berkolaborasi agar program tersebut dapat terlaksana ke depannya. Begitu Bu Haji. Baik, sangat luar biasa ya. Tentunya sebuah program ya Pak ya, bisa jalan yaitu adanya dukungan dari semua pihak. Tantangannya hadapi juga diselesaikan dengan bersama-sama ya. Tentunya nanti semua program akan terlaksana dengan baik jika satu pemahaman ya. Baik, Pak Edi, kita akan lanjut tentang perkembangan komunitas praktisi ya. Kemarin di pendampingan di Lokakarya 2 ya, kita sudah praktek bagaimana Pak Dedi untuk merintis komunitas praktisi di sekolah ya. Dan kemarin di pendampingan individu ketiga juga Bapak sudah menyampaikan bahwa sudah merintis ya kan. Nah, sekarang peran seperti apa sih peran komunitas yang sudah Bapak rintis terhadap proses belajar yang sudah dilaksanakan Pak Dedi di SD kedua Kepandian ini? Nah, untuk komunitas praktisi alhamdulillah di sekolah ini sudah berjalan. Saya sendiri sudah ibaratnya membentuk dua komunitas ya Bu. Terakhir ini ada yang pertama tentu yang kemarin sudah saya sampaikan, ada komunitas praktisi PMM yaitu platform Merdeka Mengajar. Di situ saya berkolaborasi dengan rekan-rekan guru untuk mengisi dan menggunakan platform Merdeka Mengajar. Karena platform itu dari Kemendikbud sangat baik dan kita juga dituntut untuk membuat aksi-aksi nyata dalam pembelajaran agar kita semua memahami tentang apa itu Merdeka Mengajar. Nah, selanjutnya kemarin yang terakhir saya juga membentuk komunitas untuk persiapan ujian sekolah Bu. Ada saya namakan komunitas sukses US gitu Bu. Nah, saya berkolaborasi dengan guru PAI dan guru kelas 6 ingin mensukseskan ujian sekolah kelas 6 ini Bu, agar ujian dapat berjalan dengan baik, hasil yang didapat murid juga dapat maksimal. Nah, itu komunitas yang saya laksanakan di sekolah. Nah, untuk yang di luar sekolah tentunya ada komunitas KKG PJOK di Kecamatan Indramayu. Alhamdulillah kemarin sudah menyelesaikan kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat Kecamatan Indramayu. Alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar, ada atlet-atlet yang bisa dijadikan wakil untuk maju ke tingkat kabupaten. Nah, untuk pembelajaran sendiri tentunya sangat berpengaruh komunitas tersebut, khususnya yang terakhir yaitu komunitas sukses US. Nah, di sini saya berkolaborasi dengan guru kelas 6, guru PAI untuk ibaratnya menyiapkan siswa agar maksimal dalam mengikuti ujian sekolah, agar mendapatkan hasil terbaik saat mengikuti ujian sekolah. Begitu Bu Haji. Baik, tadi Pak Edi sudah sampaikan bahwa sudah merintis terutama yang di sekolah ya tadi ya PMM, kemudian sukses US ya, yang sudah Bapak laksanakan. Terus di luar sana juga Bapak sudah merintis tentunya KKG PJOK ya, yang tadi barusan selesai melaksanakan kegiatan Olimpiade ya siswa tingkat kecamatan. Baik. Nah, apa saja perubahan yang menyenangkan nih yang Pak Dedi sudah alami dari rekan komunitas yang sudah Bapak rintis di sekolah maupun di luar sekolah? Ya, untuk perubahan yang menyenangkan tentunya saya bisa bertukar pendapat, berkolaborasi dengan rekan-rekan guru, dengan rekan wali kelas, guru kelas 6 maupun guru PJOK, karena dengan adanya tukar pendapat, adanya kolaborasi, semua tugas atau pekerjaan itu bisa terasa lebih ringan Bu Haji, dan pekerjaan itu bisa lebih cepat diselesaikan, gitu Bu Haji. Baik. Nah, tadi kan komunitas yang udah dirintis Pak Dedi kan sangat luar biasa nih, baik di sekolah maupun di luar sekolah sana. Nah, apa rencana yang Pak Dedi lakukan supaya komunitas ini selalu berjalan ya? Maksudnya tuh rencana apa yang Bapak lakukan supaya setelah program guru penggerak ini selesai tetap jalan gitu? Untuk komunitas sendiri tentunya untuk yang di sekolah, lingkup sekolah, tentunya kami setelah selesai ujian sekolah ini ada administrasi yang harus tetap diselesaikan, misalnya untuk penilaian dan untuk
So setelah mereka selesai kan mereka juga harus maju ke jenjang berikutnya. Tentunya kita harus persiapkan untuk anak-anak yang mau mendaftar ke SMP. Nah, kedepannya kami juga ingin berkolaborasi untuk mempersiapkan pada tahun ajaran baru kan kelas 1 dan 4 sudah memakai kurikulum Merdeka. Nah, tentunya ini merupakan hal baru ya, berkaitan dari PMM ke kurikulum Merdeka. Jadi komunitas ini mudah-mudahan tetap berjalan. Kita harus siap untuk menghadapi kurikulum yang baru di tahun ajaran baru agar pembelajaran dapat menyenangkan bagi anak, kitanya juga dapat memahami bagaimana kurikulum Merdeka, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi agar guru juga merasa memiliki ilmunya. Jadi saat melakukan pembelajaran kepada anak, guru itu merasa percaya diri, wah saya juga bisa menerapkan kurikulum Merdeka tersebut. Gitu Bu Haji. Baik, bagus, sangat luar biasa nih. Nah, apa dukungan yang Pak Didi butuhkan nih supaya komunitas yang Bapak rintis itu terus berjalan walaupun Bapak sudah tidak menjadi guru penggerak lagi nih. Yeah. Sudah selesai nih program ini nih. Dukungan Yeah. apa sih yang Bapak Ibu butuhkan gitu? Yang Pak Didi butuhkan? Tentunya dukungan baik secara moral maupun material sangat dibutuhkan bagi pengembangan komunitas yang telah dirintis tadi Bu Haji. Nah, adanya kolaborasi, adanya dukungan dari kepala sekolah, adanya peran serta dari guru akan sangat mempengaruhi keberlangsungan komunitas yang telah dibentuk tadi. Jika komunitas tersebut ingin terus berjalan, tentunya butuh keaktifan dari semua pihak agar komunitas tersebut dapat berguna, dapat berjalan, dapat melaksanakan program-program yang telah dirancang agar dapat tercapai sesuai dengan tujuannya. Begitu Bu Haji. Nah, tadi Pak Edi sudah sampaikan ya, supaya praktisi ini selalu istiqomah berkontinu, tentunya kan semua anggota harus aktif. Iya. Nah, apa yang Bapak Didi lakukan nih supaya anggota ini aktif nih? So, biasanya kan kalau nyatanya realnya kan KKG aja kadang-kadang nggak jalan karena mungkin banyak alasan waktu dan lain-lain. Nah, sekarang praktisi yang udah Pak Edi rintis nih sudah berjalan dengan baik supaya anggotanya aktif. Apa yang Bapak akan lakukan nih ke depannya? Nah, untuk mengaktifkan semua anggota tentunya saya harus melibatkan semuanya Bu. Jadi antara satu yang dengan yang lain diberikan peran yang sama, ibaratnya ada perannya masing-masing tapi semua berkontribusi Bu Haji. Jadi tidak ada anggota yang ibaratnya diem aja, nerima aja, saya pasrah aja, jangan sampai begitu Bu Haji. Jadi saya ingin memunculkan bahwa setiap anggota mempunyai perannya masing-masing. Jadi dia dapat berkontribusi, mengeluarkan ide, mengeluarkan pendapat, sehingga komunitas tersebut ibaratnya guyup, semuanya dapat mengeluarkan visi misinya, mengeluarkan ide pendapatnya. Nah, nanti kita rangkum jadi satu agar komunitas tersebut tetap berjalan. Nah, dari situ kita buat program-program yang tentunya sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, dari program-program tersebut kita dapat membagi ke teman-teman bahwa program ini. Nah, kemudian tentunya mereka punya tanggung jawab untuk melaksanakan program tersebut. Nah, untuk itu yang program yang ada di sekolah. Nah, untuk program yang KKG tentunya memang untuk menyatukan satu kecamatan itu susah ya Bu Haji, apalagi di sekolah ada sekolah yang belum ada guru PJOK-nya, tapi tetap saya juga berusaha agar setiap minimal 1 bulan sekali ya saya adakan kegiatan, saya adakan rapat untuk melaksanakan program-program yang ada di KKG ini. Nah, untuk yang terdekat nanti kami akan mempersiapkan untuk melaksanakan O2SN tingkat kabupaten di KKG ini, karena KKG PJOK tentu mempunyai tugas dan fungsi dalam pelaksanaan kegiatan KKG, kegiatan PJOK atau kegiatan O2SN yang ada di kabupaten. Begitu Bu Haji. Baik, terima kasih, sangat luar biasa nih Pak Didi ya. Seperti yang udah dirintis ya. Kebetulan juga Pak Didi kan ketua KKG juga ya. Jadi sudah banyak menerapkan ilmu-ilmu yang Pak Didi pelajari di modul 3.1, 3.2 ya, untuk menjalankan komunitas yang sudah Pak Didi rintis. Baik, kita akan lanjut tentang dialog pasca observasi. Nah, Pak Didi kemarin di PI 4 itu saya sudah menugaskan Pak Didi ya untuk membimbing rekan sejawat dalam menyusun rencana pembelajaran ya, dan juga melakukan observasi pembelajaran. Nah, kira-kira kemarin itu tujuan percakapannya seperti apa nih kepada rekan sejawat Pak Didi? Nah, untuk percakapan
atau praktik pembelajaran yang telah dilakukan Ibu Iip tentu mempunyai tujuan, yaitu tujuan dari percakapan tersebut tentunya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Nah, di situ Ibu Iip ingin meningkatkan aspek kognitif dan psikomotorik dari siswanya, ada meningkatkan rasa percaya diri siswa untuk berani tampil ke depan. Nah, itu tujuan yang salah satu tujuan yang ingin dicapai Ibu Iip selaku kunci saya dalam praktek pembelajaran di kelasnya. Begitu, Bu Haji. Baik. Dari hasil analisis data observasi yang setelah Bapak lakukan di dalam kelas seperti apa terhadap rekan sejawat itu Ibu Iip tadi? Jadi yang telah saya analisis, Ibu Iip tersebut telah melaksanakan praktik pembelajaran yang baik ya Bu Haji, karena sudah melakukan praktik pembelajaran berdiferensiasi menyesuaikan dengan kebutuhan murid, media pembelajarannya juga sudah digunakan dengan baik, ada video, ada media gambar, ada puzzle. Nah, mungkin kedepannya yang belum, ibaratnya tadi seperti yang sudah dilakukan pada percakapan pasca observasi, ada beberapa siswa yang masih kurang percaya diri saat tampil ke depan. Nah, tadi Bu Iip juga menjelaskan bagaimana cara-cara agar anak tersebut bisa ditumbuhkan rasa percaya dirinya untuk kedepannya, agar Ibu Iip bisa menanamkan, membangkitkan motivasi tersebut juga sudah disebutkan. Mudah-mudahan Ibu Iip dapat meningkatkan kualitas pembelajarannya di kelasnya. Begitu Bu Haji. Baik, Pak Dedi kan sudah melakukan percakapan terhadap Bu Iip ya. Ya. Apa area pengembangan yang hendak dilakukan Ibu Iip? Ya, tadi seperti yang sudah saya jelaskan, area pengembangannya ada di aspek kognitif dan psikomotorik. Nah, sebenarnya Ibu Iip juga sudah dalam rencana pembelajarannya sudah mencantumkan aspek tersebut, ingin mengembangkan keaktifan siswa dan rasa percaya diri siswa dengan membentuk tugas kelompok. Nah, di situ kan ada keaktifan kalau di tugas kelompok. Nah, untuk rasa percaya dirinya dengan presentasi. Nah, alhamdulillah tadi sudah 80% sudah mencapai, tapi ada 20% yang masih belum bisa aktif dan belum bisa memunculkan rasa percaya dirinya saat presentasi. Nah, begitu. Tadi saya juga dalam supervisi menggunakan metode coaching sudah menuntun Ibu Iip untuk menemukan solusinya. Bagaimana anak yang 20% ini bisa ke level anak-anak yang 80%. Begitu, Bu Haji. Baik. Laptopnya mati. Si pause, sudah di pause. Kita pause ya udah. Habis baterainya? Iya, colokan aja nggak colokan? Apa dikit? Udah mau selesai ya? Iya, dikit lagi makanya. Prosesnya enggak? Prosesnya enggak? Bawah itu. Itu colokan di sana. Ini udah saya pause tapi kok masih jalan ya? Kenapa ya Pak? Ya. Ya belum di pause. Udah ya. Pause yang tengah gitu. Nggak ada kalau itu nggak ada pause, jadi gimana? Nanti di-cut. Jangan nanti di ini aja dipotong aja ya, jangan dimatiin ya. Iya, tapi saya nggak bisa motong. Punya editor Wes gampang nanti. Bisa Bu, 40. Temen. Ini sedikit lagi ya. Memang ini kan lama pisan. Oke ya. Kan saya bilang PI 5 tuh banyak banget. Tadi terus colokin dulu ya. Tanggung ya. Nggak nanti kita potong. Makanya dulu nih mati. Ini kayak mana? Area pengembangan udah. Area pengembangan yang ya. terakhir rencana aksi pengembangan diri. Sebentar. Oh, tak penuhin tadi itu loh. Pak, Bu berarti udah nggak pernah kesini ya? Ya enggak, di sana. Jangan diputus nanti biar dikat aja. Jangan dimatiin nanti biar langsung aja. Udah ya. Sekarang area pengembangan udah ya? Ya, rencana aksi pengembangan. Oke, udah. Terakhir. Iya. Area pengembangan sekarang udah ya? Iya. Oke, sekarang Ya, sekarang rencana aksi pengembangan diri. ya, pengembangan diri ya. Yang terakhir. Ini nggak usah di ini kan ya? Jalan terus kan itu? Jalan terus kan udah. Iya. Ya udah.
Baik Pak Dedi, sangat luar biasa nih. Tadi sudah Bapak menyampaikan tentang area pengembangan yang sudah Bapak lakukan kepada Rekan Sejawat. Nah, sekarang rencana aksi pengembangan diri. Dari hasil perencanaan tadi nih Pak Dedi ya dengan Rekan Sejawat ya kan, apa rencana aksi yang Bapak akan lakukan terhadap Rekan Sejawat tadi? Nah, dari rencana pengembangan diri yang ingin dilakukan oleh Ibu Iip tersebut, tentunya ada beberapa aspek yang ingin dikembangkan. Nah, di aspek tersebut ada aspek kognitif dan ada aspek psikomotorik. Nah, di situ Ibu Iip sudah Kepotong. Bentar sih, kepala aku kepotong. Enggak. Kok aneh sih, kepotong. Nah, oke yaudah. Ya. Lagi nggak apa-apa, nanti kita potong. Apa sih ya? Iya, kalau ini lah ke pause Pak, tuh ya nyanyitin. Gak apa-apa Pak. Kepotong kenapa sih? Mundur coba. Kepalamu kepotong. Kurang apa? Gimana nih? Dah ya, ya. Dikit lagi. Dah ya. PN katut di PN. Dah. Dah. Jadi aduh ini. Yuk, apa? Lanjut ya. Ya. Baik Pak Dedi, tadi sudah Bapak menyampaikan area pengembangan yang hendak Bapak dilakukan terhadap Rekan Sejawat. Nah, sekarang apa rencana aksi pengembangan diri Pak Dedi terhadap Rekan Sejawat? Nah, untuk rencana aksi pengembangan diri tadi juga sudah disampaikan dalam percakapan pas observasi, di mana Ibu Iip ingin mengembangkan aspek kognitif dan aspek psikomotorik siswa tersebut. Nah, tadi juga sudah disampaikan ide-ide atau rencana-rencana yang akan dilaksanakan bersama dengan murid, misalnya memberikan motivasi atau memberikan tugas-tugas ke siswa agar siswa merasa berani, siswa merasa percaya diri untuk tampil ke depan. Nah, rencana pengembangan tersebut juga akan dilaksanakan dalam waktu yang secepatnya, dalam waktu yang sedekat mungkin agar anak-anak dapat meningkatkan levelnya ke arah yang lebih baik. Begitu Bu Haji. Baik, terima kasih banyak Pak Yudi, sangat luar biasa dalam membimbing Rekan Sejawat dalam membuat rencana pembelajaran, kemudian ketika kemarin pra observasi, kemudian observasi, dan tadi juga pasca observasi sangat luar biasa. Ya. Pak Dedi, sekarang kita menuju ke bagian akhir pendampingan. Nah, Pak Dedi, setelah Pak Dedi menjalani program guru penggerak ini, hal apa yang menurut Pak Dedi atau materi-materi yang sudah dipraktekkan nih di dalam sekolah Pak Dedi nih? Untuk materi-materi yang sudah dipraktekkan tentunya ada, yang pertama itu ada visi guru penggerak. Saya juga menyampaikan visi saya sebagai guru penggerak kepada rekan-rekan sejawat. Setelah itu saya juga menyampaikan materi tentang budaya positif. Saya melaksanakan diseminasi kepada rekan-rekan sejawat. Nah, selain itu saya juga mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional di kelas 5. Begitu Bu Haji. Baik, tadi Bapak sudah banyak memahami materi-materi, di antaranya pembelajaran berdiferensiasi, budaya positif, ya kan? Ya. Kemudian Bapak juga sudah menjelaskan pengambil keputusan bagaimana ya ketika kita dihadapkan dengan kayak tadi dilema etika dan lain-lain. Nah, dari materi tadi, apa yang masih bingung nih dan ingin Pak Dedi pelajari lebih mendalam? Untuk materi yang ibaratnya saya ingin pelajari lebih lanjut, tentunya di materi modul 2.1 ya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini menurut saya sangat penting. Saya ingin memperdalam lagi karena sejalan dengan kurikulum Merdeka, tentunya pembelajaran berdiferensiasi harus kita terapkan. Kenapa saya masih bingung? Karena dalam praktek pembelajaran berdiferensiasi itu butuh perencanaan pembelajaran yang sangat matang. Ibaratnya kita harus siap media pembelajarannya, kita harus siap metode pembelajarannya. Nah, persiapan-persiapan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan murid, karena ada murid yang
kebutuhannya bisa audio, bisa visual, audio visual. Nah, begitu. Jadi ibaratnya kan kita harus benar-benar paham, kita harus benar-benar siap dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi agar memenuhi kebutuhan belajar murid. Baik, tadi Pak Edu sampaikan bahwa Bapak ingin mendalami tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Iya. Mungkin yang masih bingung ya. Baik, alhamdulillah hari ini kita sudah hampir 1 jam lebih ya Pak, diskusi tentang banyak hal. Nah namun sebelum saya akan tutup, saya akan mengingatkan untuk pendampingan ke-6 nanti ya. Tinggal 1 pendampingan lagi, yaitu pendampingan ke-6 sebelum kita ke lokakarya 7. Nah Pak Dedi, yang perlu dilakukan nanti ya, Bapak menyebarkan kuesioner survei feedback 3.600 sesuai dengan peran dan jenjang yang diampu oleh Bapak ya. Nah, siapa respondennya? Yaitu kepala sekolah ya 1, rekan gurunya 5, kemudian perwakilan dari murid juga kan 5, seperti yang kemarin kita sudah pernah lakukan ya. Kemudian Bapak juga mengisi self evaluation ya, untuk mengetahui sejauh mana perkembangan Pak Dedi selama mengikuti program guru penggerak ini. Nah itu, kemudian nanti Bapak juga menentukan jadwal diskusi pemetaan aset dengan ibu kepala sekolah. Kemudian juga Bapak mengundang aktor. Siapa aktornya? Kepala sekolah, kemudian rekan guru, murid dan orang tua, serta tokoh masyarakat setempat dan perwakilan dari mana yang kira-kira Bapak akan libatkan. Kemudian juga membuat notuli hasil diskusi. Jangan lupa mengambil foto kegiatan dan pengumpulan hasil pemetaan. Nah itu ya Pak. Nah nanti kalau misalnya ada hal-hal yang Pak Dedi masih perlu didiskusikan atau masih perlu diskusi tentang pembelajaran daring, nanti Bapak bisa hubungi fasilitator atau ke saya. Boleh pakai LMS itu ya Pak ya. Iya, siap. Mudah-mudahan dalam pembelajaran kedepannya saya bisa mempraktikkan apa yang telah saya dapatkan di pembelajaran di LMS, di modul-modul tersebut, agar semakin meningkatkan kualitas saya sebagai seorang calon guru penggerak. Nah, untuk persiapan BI6 juga saya sudah merencanakan untuk pemetaan aset. Kalau tidak hari Kamis atau Jumat, saya akan mengadakan diskusi untuk menemukanali sumber daya yang ada di sekolah. Itu Bu Haji. Baik. Adakah yang mau ditanyakan lagi Pak terkait cukup? Nanti untuk yang ini kuesionernya berarti ada dari LMS atau dari Ibu kuesionernya? Nanti saya kirim. Oke, nanti tinggal saya memberikan ke responden, kepala sekolah, rekan guru dan murid begitu ya. Oke, ya siap. Baik, terima kasih banyak Pak Dedi. Mohon maaf jika ada salah kata, sudah mengganggu akses Pak Dedi. Semoga Pak Dedi selalu sehat. Amin. Terima kasih banyak. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.